Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di Almikeo Channel ya. Dan kali ini agak berbeda karena tidak ada main game, tidak ada review gadget atau apapun. Kali ini kita akan membahas tentang handphone Xiaomi yang baru tanggal 10 kemarin dirilis, yaitu Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9. HP itu cukup booming ya pas kemarin diluncurkan karena harganya pun cukup terjangkau dan bisa bersaing dengan saingan beratnya yaitu Realme. Oke, kemarin udah rilis 2 HP, Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9. Kita akan mulai bahas dari Redmi Note 9 dulu. Di sini Redmi Note 9. Gambarnya dulu ya. Kita lihat dulu bentuk HP-nya seperti apa. Sepertinya HP-nya. Jadi di depan tuh sudah mulai memakai poni yang kecil, yang lubang di dalam layar seperti itu. Itu namanya dibilang Xiaomi dot drop display atau apa gitu, dot drop display gitu. Baru fingerprintnya masih di belakang itu ya, yang di bawah kamera 4 biji itu. Kamera utamanya nanti kita tengok nanti di spesifikasinya ya. Ini ada warna grey, ada warna putih, ada juga yang parin warna hijau. Jadi seperti itu layoutnya ya. Redmi ada 4 kamera belakang, di bawah ada fingerprint, di depan layar, dan ada titik kecil untuk kamera di sebelah kiri atas. Oke, untuk spesifikasinya di sini untuk yang speknya 464 harganya kemarin 2,4 juta. Untuk yang 4 GB RAM, 64 GB ROM. Terus ada lagi yang varian 6 GB RAM, 128 GB ROM. Itu harganya 2,8 juta. Oke, kita lihat di sini networknya sudah sampai LTE 4G ya. Belum ada 5G di Indonesia ya, belum ada. Sampai berapa tahun ke depan belum ada mungkin ya. Announce ini 30 April mungkin kemarin di India ya duluan ya. Baru dimensi weight 199 gram. Itu cukup berat ya untuk HP ya zaman sekarang ya. Terus build-nya di depan Gorilla Glass 5, di belakang plastik frame. Ini downgrade ya, karena dulu yang Redmi Note 8 di depan kaca, belakang juga kaca. Walaupun frame sampingnya itu masih plastik, tapi belakangnya kaca. Tapi yang sekarang yang Redmi Note 9 depannya kaca, belakangnya plastik semua sampai ke frame-nya. Jadi itu agak downgrade ya dari yang versi sebelumnya. Terus di sini SIM-nya dual SIM ya, dual SIM plus micro SD, jadi dia ada 3 slot. Di situ ada tertulis flash proof coating. Di sini tipe panel LCD-nya itu IPS. Besar layarnya 6,53 inch, 104,7 cm kuadrat. Dan 83,5% screen to body ratio. Resolusinya sudah Full HD ya, udah 1080 x 2340 pixel. Di situ tertulis 395 ppi density. Jadi cukup rapat ya, cukup bagus kerapatan layarnya. Di situ nampak juga 450 nits untuk brightness-nya. Untuk di luar ruangan, untuk di bawah matahari itu cukup terang tuh ya, ada agak bagus lah terangnya. Baru OS-nya sudah Android 10, masih MIUI 11. Karena sebentar lagi akan meluncur MIUI 12. Dan pastinya mungkin HP ini akan dapat MIUI 12 update nanti. Dan ini adalah HP memakai chipset MediaTek Helio G85 pertama di Indonesia. MediaTek Helio G85 12 nanometer. Jadi dia hemat daya. Dan juga ini G85 itu
prosesor gamingnya. G itu artinya gaming, dan ini seri yang ke-85, dan ini baru pertama kali masuk Indonesia, jadi belum tahu seperti apa performanya, apakah bagus atau tidak. Tapi untuk dibandingkan dengan versi sebelumnya yang Redmi Note 8, ini jauh lebih baik, karena kemarin pas launching kemarin menambahkan skor Antutunya, skor untuk gamingnya. Dia di sini pakai octa-core, 2 core 2,0 GHz Cortex A57 dan 6 core 1,8 GHz Cortex A55. Jadi dia memakai 2 core untuk performance dan 6 core untuk pemakaian kasual biasa. Di sini GPU-nya Mali G52 MC2. Card slot-nya udah dedicated slot ya. Nah, ini RAM-nya dan internalnya yang masuk Indonesia itu yang 4, 64 dan 8 yang dan 6 128, bukan 3. Ini mungkin untuk versi India ini. Ini kameranya. Kamera utamanya 48 megapiksel wide. Jadi sensornya cukup besar ya. Mungkin bagus juga untuk low light. Dan ini ada 8 megapiksel untuk ultra wide. Terus ada 2 megapiksel untuk foto makro, autofocus makronya, dan ada 2 megapiksel untuk depth sensor, itu untuk bokeh-bokehan. Fiturnya ada LED flash, HDR panorama, itu normal-normal ya fiturnya. Terus video di sini masih ditulis 1080 30 fps. Mungkin nantinya kok udah megang HP-nya bisa sampai 4K ya, 4K 30 fps. Untuk kamera depannya itu 13 megapiksel, standar ya, bukan wide ya. Fiturnya ada HDR panorama, videonya 1080 30 fps. Terus speakernya ada, ya jelas dong ada speakernya dong. Terus dia masih ada headphone jack, 3,5 mm headphone jack, karena zaman sekarang HP udah pada menghilangkan itu ya. Terus wifi nya udah dual band, wifi direct, bisa hotspot. Bluetooth-nya udah 5.0, udah low energy ya, udah LE. GPS-nya ada GPS, GLONASS, Galileo, BDS. NFC-nya nih untuk Indonesia nggak ada ya, ini what no. Untuk Indonesia nggak ada, kan di sini tertulis yes untuk market region dependent, jadi tergantung marketnya di mana. Di Indonesia nggak ada yang untuk Redmi Note 9-nya. Baru ada infrared tentu untuk remote. Biasa HP Xiaomi punya seperti itu ya, untuk bisa nyetel TV, nyetel AC dari HP aja. Radio sini unspecified, berarti belum diketahui. USB sudah Type C dia, sudah Type C, dan juga ini sensornya di belakang fingerprint. Ada accelerometer, ada gyro, jadi bisa untuk enak ya untuk main PUBG pakai gyro ya. Ada proximity dan kompas. Baru baterainya 5020 mAh. Itu cukup besar, itu perkembangan yang tinggi dari versi sebelumnya, karena versi sebelumnya cuma 4000 mAh ya. Dan ini fast chargingnya 18 watt. Dan kemarin pas di launching kasih tahu juga bahwa dalam kotak itu langsung terdapat adapter fast chargingnya langsung, nggak mesti update lagi. Dan ini warna-warnanya ada forest green, midnight gray, polar white. Oke, seperti itu spesifikasi untuk Redmi Note 8, Redmi Note 9. Selanjutnya kita ke Redmi Note 9 Pro. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Di sini seperti ini gambarnya. Dia berbedanya dari Redmi Note 9 yang biasa. Yang Pro ini fingerprintnya udah dari samping layar, seperti itu. Di ini kan nampak nih. Fingerprintnya menyatu dengan tombol power. Jadi nggak ada lagi di belakang jadinya. Terus kamera depannya pun dia ke tengah, karena Redmi Note 9 Pro memakai sistem apa namanya itu, simetris depan belakang. Ya seperti ini, ada warna putih juga, ada warna grey, ada warna hijau. Dan hijaunya sini two tone katanya. Mungkin bukan two tone, tapi yang warna hijau nih atasnya agak terang, yang bawah agak gelap, seperti itu. Bukan two tone. Itu garis-garis saja tuh ya. Baru kita lihat spesifikasinya.
Di sini 6 GB RAM dan 64 GB ROM itu harganya 3,4 juta kemarin pas di launching. Baru yang untuk 8 GB RAM dan 128 GB ROM itu harga 3,8. Jadi cukup bagus harganya ya, karena sini sudah memakai Snapdragon 720G, Snapdragon terbaru. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Dia sudah 4G, belum 5G. Itu announce-nya 30 April mungkin yang di India. Itu beratnya 209 gram. Lebih berat lagi daripada Redmi Note 9. Ya ini cukup berat ya. Di HP mungkin capek mungkin tangannya kok megang lama-lama, menggantung gitu. Nah yang ini dia udah glass front dan glass back. Berarti depannya udah kaca, belakang juga kaca. Sama seperti generasi sebelumnya Redmi Note 8 Pro. Dan ini juga dual SIM, dia udah dual SIM sendiri dan memory card sendiri. Jadi 3 slot jadinya. Ini masih pakai layar IPS. Screen size-nya 6,67 inch. Screen to body ratio-nya 84,5%. Udah Full HD 1080 x 2400 pixel. Dia udah rasionya udah 20:9 ya, udah memanjang ya. Dan pixel density-nya 395 ppi. Baru Android-nya sudah Android 10, MIUI masih 11. Mungkin nanti langsung update ke MIUI 12 ya, bulan ini kayaknya, atau bulan 7 nanti, bulan Juli. Baru chipsetnya dia Snapdragon 720G, 8 nanometer pabrikasinya. Jadi udah irit daya ya. Terus kalau ada yang pernah dengar Snapdragon 730G, itu dia di bawah Snapdragon ini. Karena ini katanya nggak tahu ya, ini angkanya menurun. Karena biasanya Snapdragon tuh angkanya makin naik makin bagus, tapi ini malah diturunkan angkanya. Sedangkan performanya makin bagus. Itu nggak tahu ya kayak mana itu dari Snapdragon tuh ya. Di sini udah octa-core 2 kali 2,3 GHz Kryo 465 Gold dan 6 kali 1,8 GHz Kryo 465 Silver. Jadi dia punya 2 core untuk performance, 6 core untuk yang casual biasa. Baru GPU-nya udah Adreno 618. Dia itu memory card slot-nya udah dedicated. Ini 664 atau 6128. Ini bukan 6 ya. Untuk Indonesia masuk yang ke-8, yang 8 atau 8. Jadi yang paling tinggi. Ini udah UFS 2.1. Ini kameranya. Kamera utamanya 64 megapiksel ya. Cukup besar atau mungkin besar untuk kelas mid-range sekarang ya. Dan dia lensa wide. Baru ada 8 megapiksel untuk ultrawide-nya dan 5 megapiksel untuk makro, autofocus juga sama seperti Redmi Note 9. Baru 2 megapiksel depth sensor. Fiturnya sama ya, LED flash, HDR panorama. Nah, di sini nampak ya untuk videonya. Dia bisa 4K 30 fps. Baru 1080 bisa 30, 60 atau 120 fps. Itu cukup bagus ya. Dan juga 720p-nya bisa sampai 960 fps. Itu untuk slow motion ya. Bagus tuh. Mungkin slow motionnya masih patah-patah mungkin. Itu cuma pengaruh software aja itu. Baru di depan kamera depannya di sini tertulis 16 megapiksel. Tapi sepertinya kemarin pas launching 20 megapiksel untuk Indonesia. Berarti ini untuk India, untuk versi Indianya nih 16 megapiksel. Baru fiturnya ada HDR dan panorama. Videonya bisa 1080 dari 30 sampai 120 fps. Loudspeakernya ada, headphone jacknya ada. Baru untuk wifi-nya sama ya, wifi dual band, wifi direct dan hotspot. Bluetooth-nya sama 5.0 A2DP, low energy. GPS juga, iGPS, GLONASS, Galileo, BDS. Nah, dan yang ini yang Redmi Note 9 Pro memang ada NFC-nya ya untuk semua region, untuk semua daerah yang diluncurkan. Ada juga infrarednya, radio juga belum diketahui, USB-nya sudah Type-C ya. Fingerprint-nya di side mounted tuh, dia di samping body di sebelah kanan. Jadi pas ke arah jempol kita.
Terus ada accelerometer, ada gyro, ada proximity, ada kompas. Baterainya juga 5020 mAh juga, sama seperti Redmi Note 9. Tapi ini chargingnya sudah 30 watt. Dan juga di kotaknya langsung dikasih charger yang 30 watt juga, jadi nggak perlu beli lagi. Jadi charge-nya sudah cepat ya. Kemarin pas launching pun dikasih tahu untuk penuh bisa cuma butuh 1 jam aja, langsung full dari nol. Nah di sini warna-warnanya ada tropical green, glacier white, interstellar gray. Itu ya warna-warnanya. Oke, coba kita sekarang mengcompare sesama Redmi Note 9. Kita lihat ya apa bedanya ya. Oke, dia bedanya ada di beratnya beda, dan materialnya beda ya. Di belakang yang Pro udah kaca, yang belakang yang nggak Pro masih plastik. Sama-sama sudah dual SIM. Baru besar layarnya beda ya, yang satu 6,67, yang satu 6,53. Kalau resolusinya sama ya, 1080. Ini kok misalnya nampak di sini udah 450 nits, dia nggak Pro. Mungkin yang di Pro tuh udah ada juga, tapi nggak dibuat, sama seperti ini, splash proof coating ini. Sebetulnya tuh yang di Pro juga sudah ada ya, tapi nggak dibuat, mungkin sama kayak sama Renanya. Baru Androidnya sama-sama, MIUI juga sama. Chipsetnya jelas beda ya, dia tentang harganya ya. Yang tidak Pro masih MediaTek G85, dan yang Pro sudah Snapdragon 720G. Jelas beda ya. Card slotnya sama dedicated. Untuk internal, kalau yang nggak Pro 464 ya, dan 618. Jadi beda di RAM. Dan yang Pro kan 664 dan 818. Kamera beda di kamera utamanya dan beda di kamera makronya. Untuk merekam video ini mungkin sama ya. Di yang nggak Pro pun ada juga 4K-nya, dan juga ada juga slow motion-nya sampai 960. Tapi nggak dibuat di GSM Arena ini. Untuk kamera depannya ini belum tahu ya. Ini karena beda region yang di GSM Arena ini. Kayaknya yang di Pro kemarin 20 megapiksel. Kalau yang nggak Pro mungkin 13 megapiksel ya, mungkin 13 megapiksel mungkin. Terus itu videonya ada juga bedanya di, kalau yang Pro bisa sampai 120 fps. Speaker sama, ini juga sama ya. NFC-nya ini beda ya, yang Pro ada NFC-nya, yang untuk Note 9 yang biasa di Indonesia nggak ada NFC-nya ya. Sama-sama UFC Type-C, udah dua infrarednya. Dan ini bedanya fingerprintnya, yang nggak Pro di belakang, yang Pro di samping. Baterainya sama, dan ini ngecasnya beda, yang nggak Pro cuma 18 watt, yang Pro 30 watt. Untuk warna sama ya, ada grey, ada abu-abu, ada putih, sama ada hijau. Dan beda harganya itu dari 2, untuk ada harga tertingginya kan 2,8 yang nggak Pro, dan harga tertingginya yang Pro 3,8. Jadi beda 1 juta. Mungkin untuk beda 1 juta speknya ini untuk chipsetnya mungkin nggak terlalu butuh kita untuk upgrade ke 720G dari G85, karena kemarin Pro Auto-nya ini untuk yang G85 200.000 lebih sedikit, sedangkan yang 720G dia 280 ribuan. Jadi nggak terlalu jauh bedanya untuk chipsetnya. Mungkin yang paling berbeda itu di ukuran layar sama kamera, dan pas chargingnya ini 30 watt, karena 30 watt ini kencang sekali ya, enak jadinya kita ngecas, nggak perlu nunggu lama-lama jadinya. Oke, itu aja ya untuk penjelasan kali ini. Walaupun aku nggak punya unitnya, tapi aku tetap pantengin perkembangan gadget. Karena aku sendiri juga memakai Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang tahun kemarin baru rilis.
Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe bagi yang mau subscribe, dan kasih juga like ya kalau suka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.